Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Umar, disitulah turun surah Al-Hakumut Takatsur sampai kepada ayat la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ingat wahai Umar, ini daging yang kita makan, minum air segar, air tawar yang kita minum, ini tamar kurma yang kita akan santap, ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah itu adalah nikmat yang berkaitan dengan makanan. Ingat, Allah mengatakan fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah melihat manusia kepada makanan dan minuman yang dimakan dan minum. Semua akan ditanya. Jangan salah, semua akan ditanya. Ya, satu biji beras pun akan ditanya, dari mana kau beli, dari mana uangnya, halal apa haram, dan begitu seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk pada bab Islam Mi'raj sudah kan kemarin. Kita masuk pada bab baiat Aqabah yang pertama. Bicara tentang baiat Aqabah yang pertama, ini menarik, kita akan bahas karena dari baiat inilah Nabi dan para sahabat yang ada di kota Mekah akan terbebas dari cengkraman orang-orang musyrik Arab yang terus menerus memusuhi Nabi SAW dengan berbagai macam cara. Secara singkat saya berikan gambaran dulu, supaya kalaupun tidak dibaca secara keseluruhan, ibu sudah bisa menangkap poinnya. Kalau kita menarik benang ke belakang yang sudah kita bahas, kita tahu bahwa Nabi SAW setelah mendapatkan tekanan hebat dari orang-orang Mekah, terkhusus setelah meninggalnya orang yang dicintainya Khadijah dan pamannya Abu Talib, maka Nabi SAW kemudian berdakwah ke Taif. Tapi sayang penduduk Taif lebih kejam dibandingkan penduduk Mekah, mengusir Nabi SAW dengan tidak hormat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa Nabi SAW semakin sempit dadanya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Rasul dengan peristiwa besar yang sudah kita jelaskan, peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj inilah keberuntungan demi keberuntungan menyapa Nabi SAW. Begitulah terkadang seseorang diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya Allah memberikan kebahagiaan kepadanya. Jadi jangan sangka ujian itu akan terus sampai dia mengalami kematian. Tidak, bahkan inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Kita tahu bahwa Baiatul Aqabah ini bicara tentang penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib itu artinya penduduk Madinah, karena dulu namanya bukan Madinah, namanya kota Yathrib, di mana kota Yathrib itu diambil nama dari pembesar Yahudi yang hijrah dari Syam ke kota Madinah. Pimpinan itu disebut Yathrib.
maka dinisbatkanlah kemudian nama kota itu kepada pimpinan Yahudi, maka disebut kota Yathrib. Di Yathrib sendiri ada 3 kelompok besar yang masing-masing memiliki kepentingan. Pertama orang-orang Yahudi, kemudian yang kedua orang-orang musyrik Yaman, dan yang ketiga kaum muslimin yang datang dari kota Mekah. Itulah penduduk Yathrib secara global. Adapun yang datang ke kota Madinah tentu kaum muslimin belakangan. Karena sebelum hijrah Rasul ke Madinah itu, Yathrib sudah dipenuhi orang-orang Yahudi, bahkan mayoritas, dan dipenuhi orang-orang musyrik yang hijrah dari Yaman ke kota Madinah. Lalu apa kepentingan orang-orang Yahudi sehingga mereka harus hijrah dari Syam, dari Yerusalem ke kota Madinah? Apa misinya? Kenapa kemudian Yahudi di zaman itu menjadi mayoritas? Tidak lain dan bukan karena ada misi agama. Sebab kalau cerita misi dunia, Madinah itu bukan tempat ekonomi yang baik. Di sana ada Syam yang memang sangat kuat ekonominya, atau Yaman, karena Yaman di zaman itu lebih berkembang dibandingkan Saudi. Tapi kenapa orang-orang Yahudi memilih Madinah? Karena menurut padri-padri ataupun pembesar-pembesar keagamaan orang-orang Yahudi di zaman itu mendoktrin umatnya bahwa di kota Madinah inilah akan muncul Nabi akhir zaman yang akan memimpin mereka untuk menguasai dunia. Tanda-tandanya adalah dataran tanah yang penuh dengan pohon kurma. Makanya berbondong-bondong setelah kekalahan Romawi dari Persia, orang-orang Yahudi banyak yang hijrah kemana-mana, tapi sebagian besar hijrahnya itu ke kota Yathrib. Bahkan di situ ada 3 kabilah besar dari 10 kabilah Yahudi yang bercokol di Madinah. Pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Qunaiqa, dan yang ketiga Bani Nadir. Itu 3 kabilah besar Yahudi yang bercokol di Yathrib. Jadi murni orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah itu memang urusan agama, bukan urusan dunia. Makanya mereka bertahun-tahun harus menderita di kota Yathrib karena mengikuti fatwa daripada padri-padri mereka bahwa di situ akan muncul seorang nabi yang akan memimpin mereka menguasai dunia. Adapun orang-orang musyrik Yaman yang terdiri dari 2 kabilah besar namanya Khazraj dan Aus. Kenapa mereka sampai datang ke kota Madinah dan minta suaka tinggal di Yathrib? Karena sebuah bencana yang menimpa mereka. Jadi ada bencana alam di mana Sad Ma'rib, bendungan Ma'rib. Kebetulan saya pernah belajar di Ma'rib, jadi saya tahu di sana ada bendungan besar. Jadi bendungan itu jebol dan meluluhlantakkan banyak kabilah di zaman itu, ribuan jiwa melayang, sehingga yang selamat mereka akhirnya harus pindah dari negeri itu. Dan kisah bendungan itu tidak lepas daripada kisah kerajaan Sabah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an tentang kerajaan Sabah itu yang ada mengait dengan Raja Balqis. Jadi kerajaan Sabah itu adalah kerajaan yang sangat subur. Bahkan Quran mengistilahkan dengan sorga karena menjadi cemburu bagi daerah-daerah di luar Sabah. Demikian makmurnya negeri Sabah sampai disebut sebagai sorga dunia di zaman itu. Bagaimana tidak? Di mana kota itu sangat bersih sekali. Bahkan perkebunannya sangat subur. Bahkan tidak ada musimnya. Kalau kita kan ada musimnya, Bu. Musim durian ya nunggu durian. Nah, sekarang musimnya nih. Kalau mau cari durian ya Tanjung Batu lah sekarang. Tapi kan di zaman itu tidak ada musimnya memang. Allah anugerahkan rizki yang melimpah kepada penduduk Sabah. Sampai dikisahkan dalam buku-buku tafsir. Jadi orang kalau hendak memetik buah itu tidak perlu memetik dengan tangan. Cukup letakkan keranjang di atas kepala, masuk kebun, keluar sudah penuh. Saking nikmatnya. Bahkan kalau seandainya seorang wanita melakukan safar,
ya sejauh berkilo-kilo pun tidak akan diganggu walaupun sendirian, saking amannya, dan tidak perlu bawa bekal karena tinggal metik buah-buahan dari kiri dan kanan saja. Dan siapapun yang punya penyakit masuk ke daerah Sabah ini keluar sudah sehat. Jadi memang subhanallah ya, kalau kita melihat ya gimana tidak surga gambarannya kerajaan Sabah ini. Cuman akhirnya karena mereka sudah keasikan dengan dunia, sudah melupakan ajaran-ajaran Nabi Sulaiman dan begitu seterusnya, akhirnya mereka kufur. Kekufuran itulah yang akhirnya Allah mengutus tikus-tikus sebesar kucing, tikus got bahasa kita ya, untuk masuk ke dalam jembatan. Jembatan di zaman itu bukan kayak kita pakai cor-coran. Mungkin kalau digigit tikus ya rontok giginya ya. Tapi di zaman itu kan bendungan pakai kayu. Sehingga tidak sadar dengan keasikan mereka, tidak pernah melihat bendungan, tidak pernah berusaha untuk merawat bendungan, sehingga tikus-tikus setiap hari itu digrogotilah tuh kayu-kayu itu, sampai ketika 1-2 kayu sudah keropos, jebollah akhirnya menjebolkan semua bangunan dari bendungan Sat Ma'rib itu. Lah air yang sangat besar itu, karena memang bendungannya besar Bu. Sekarang kan sudah pakai tembok ya. Waktu belajar di sebuah tempat namanya Beni Dobian, kebetulan samping markasnya itu ada namanya Sel Arim yang disebutkan dalam Quran itu Sungai Arim. Sungai Arim itu kalau kering itu jadi jalan, tapi kalau bendungan Ma'rib dibuka jadi sungai. Ya. Tetapi memang orang Baduy situ sudah tahu kalau kalau bendungan itu dibuka, itu kan bagikan tsunami itu. Tapi mereka sudah tahu. Belum ada pernah kejadian ada korban ke bawah banjir, karena mereka saling berteriak antara satu desa ke desa yang lain bahwa ada air dari bendungan besar sekali itu memang. Ya, pokoknya kalau sempat ke bawah banjir nggak selamat lagi, saking besarnya itu air itu. Tapi kalau nanti bendungan itu ditutup, maka nanti setelah 2-3 hari nanti airnya surut, nanti akan membuat genangan-genangan itu. Itu ikannya banyak sekali. Ikan mujair itu bukan 3 jari, itu besarnya 2 telapak tangan segede gini. Ikan mujair itu jumlahnya ribuan. Dan orang Yaman tidak suka ikan. Jadi anak-anak kecil itu ikan mujair yang ada di genangan-genangan itu dibuat main-main, dipukuli mati, dibiarkan. Jadi kita lah yang senang kan. Kita duduk saja di bendungan di genangan itu, udah air udah masuk celana. Saking banyaknya. Jadi dalam waktu 2-3 jam itu bisa sampai 10-20 ember itu kita dapat. Ya, kebetulan ada ustadz kita dari Medan itu pandai buat ikan asin, ya kita buat ikan asin. Kita potong, di situ kan banyak batu besar, kita keringkan. Karena kita tidak berani bawa ke markas. Kebetulan di situ guru-guru kita orang Libya, tidak suka dengan ikan. Jadi kita bawa ikan dimarahi. Jadi kalau mau makan ikan di sungai aja lah dimakan gitu ya. Bahkan ada ikan itu semacam ikan gabus itu panjangnya 1 meter. Itu dari ya seperti sebesar kaki ya, 1 meter. Itu ditangkap itu diam saja. Makanya kita istilahkan ikan bodoh-bodoh tuh. Karena kan ditangkap bodoh diam saja. Sampai orang Yaman bilang ngikutin kita juga itu ikan bodoh-bodoh katanya. Jadi memang selama saya mondok di situ hampir 2 tahun sebelum pindah markas itu ya hari-hari makan ikan di situ. Pokoknya kalau bendungan itu kan sebulan sekali mesti dicabut, kemudian banjir, nanti banyak ikan luar biasa banyaknya itu. Alhamdulillah 2 tahun tuh makan ikan di situ. Kembali kepada kisah. Jadi Sat Ma'rib itu waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dijebolkan dengan tikus-tikus itu, dan itulah Allah Subhanahu wa taala terkadang kalau mengazab sebuah kaum tidak perlu kemudian mengutus binatang-binatang buas. Tidak perlu mengutus harimau, gajah, buaya, apalagi buaya darat kan enggak. Jadi yang diutus ya tikus-tikus, nyamuk-nyamuk kayak Namrud, nyamuk diutus. Ya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ulat kan itu. Ini tikus. Ya, tikus itu menggerogoti bendungan, akhirnya jebol. Akhirnya kemudian melulantakkan semua kabilah yang ada di sekitarnya. Sampai tidak ada tanaman yang tersisa kecuali 3 di mana buahnya tidak ada yang bisa dimakan. Kecuali sidr. Sidr itu buah bidara. Ya, yang lainnya tidak bisa dimakan. Yang 3 pohon ini cuma 1 yang bisa dimakan, namanya buah bidara. Buah bidara pun tidak mencukupi kita. Kalaupun dimakan tidak mengenyangkan. Memang enak tapi tidak cukup untuk orang banyak kan.
Akhirnya dari situlah kemudian dua penduduk besar ini, dua kabilah besar namanya Khazraj dan Aus, yang dua kabilah ini sebenarnya bersaudara karena sama-sama keturunan Bani Kaila. Akhirnya mereka pun berpikir untuk hijrah. Terpikirlah kemudian ingin minta suaka ke kota Yathrib. Kenapa kota Yathrib yang dipilih? Karena Yathrib terkenal suburnya. Jadi negeri yang hijau itu ya di Madinah. Kalau Mekah kan terkenal gersangnya. Makanya di Mekah tidak ada yang bisa tumbuh. Kalau seandainya kita bawa potongan pohon ubi kayu dari sini ditanam di Mekah, yang langsung jadi kayu bakar kan, langsung dingin, langsung kering, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau di Madinah masih mending, karena di sana perkebunan masih ada, kebun kurma masih hijau lah, dan di zaman itu terkenal kurmanya. Jadi akhirnya Khazraj dan Aus ini ingin datang ke Madinah karena melihat kesuburannya, karena mereka terbiasa bercocok tanam. Di Madinah tanahnya juga bisa bercocok tanam. Disitulah dua kabilah ini datang ke Yathrib, hijrah. Jadi tujuannya berbeda dengan Yahudi. Yahudi tujuannya misi agama. Kalau Khazraj dan Aus tujuannya misi dunia. Ya. Adapun kaum muslimin yang kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, ya jelas tujuannya sama dengan Yahudi, untuk menyebarkan Islam. Karena mereka terusir dari Mekah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cuman memang Allah berkehendak lain. Apapun yang kita kehendaki, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ataupun sebaliknya. Apapun yang Allah tidak kehendaki walaupun kita berkehendak, tidak akan terjadi. Karena semua atas kehendak Allah. Maksud saya begini. Orang-orang Yahudi yang datang dari Syam ke Madinah itu misi agama. Sementara orang-orang Khazraj dan Aus dari Yaman ke Madinah itu misi dunia, kemudian endingnya terbalik. Endingnya terbalik. Ya. Justru orang-orang Khazraj dan Aus yang memang dari Yaman mereka hijrah ke Madinah itu tujuan dunia, malah dapat hidayah Islam. Jadilah mereka orang-orang Ansar. Sementara orang-orang Yahudi yang misinya agama, ketika muncul Nabi itu justru berbalik arah menjadi dunia, tidak mau beriman. Bahkan kufur kepada Nabi SAW sejak itu sampai hari ini. Sampai Rasul mengatakan, kalaulah 10 pembesar Yahudi, karena kan ada 10 kabilah yang paling besar 3. Kata Rasul, kalaulah pemimpin 10 kabilah Yahudi itu beriman, maka tentu Islam akan menyebar sejak zaman itu sampai hari ini. Tapi kepada Allah cuma satu yang beriman, Abdullah ibn Salam. Makanya orang Yahudi ketika berada di kota Madinah dengan kehadiran Rasul, sampai wafatnya Rasul bisa dihitung dengan jari orang-orang yang masuk Islam. Ya. Dari sini kita lihat bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati. Ya. Makanya kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Imam Syafi'i itu kan sejak kecil memang dia yatim. Jadi ketika sejak kecil dipondokkan sama ibunya, kemudian di masa remaja dia ya mencari tempat-tempat yang gratis di situ. Ya kayak kita lah sekarang cari pondok-pondok gratisan kan itu ya. Bukan untuk cari ilmu, tapi untuk nebeng makan. Itu pengakuan Imam Syafi'i, supaya bisa makan karena kehidupannya susah. Tapi setelah kemudian menjadi ulama, apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya? Talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa an yakuna lillah. Pada awalnya aku mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ya, cari tempat makan yang gratis. Tapi setelah kemudian dia menjadi alim besar, rupanya ilmu enggan dicari kecuali karena Allah. Dari sini terkadang niat dunia bisa berubah menjadi niat akhirat. Ya, terkadang mungkin ibu punya kawan lah diajak ngaji gitu ya. Ya, kawan baik, bestie istilah ibu ya. Umpamanya, mungkin dia orang awam. Karena hanya perkawanan saja, ya sudahlah, ayo ikut ngaji, ayo. Nah, padahal hanya tidak ada niat ikut ngaji kan gitu. Hanya nggak enak dengan kawannya duduk di pengajian, tapi lama-lama kok enak, akhirnya dapat hidayah. Lah terkadang tujuan-tujuan itu bisa berubah di tengah jalan. Ya, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikan hati kita. Ya, terkadang karena dunia, ujung-ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terjadi dengan orang Yahudi dengan Khazraj dan Aus. Ceritanya begini, karena ada kaitan dengan Baitul Aqabah ini. Jadi karena misinya orang-orang Yahudi ini,
Memang misi agama, betul-betul misi agama. Tidak ada misi dunia. Sebab kalau misi dunia ngapain ke Madinah? Negeri gersang kayak gitu. Bagus ke Syam atau ke Yaman di zaman itu. Ya. Sehingga kalau seandainya terjadi peperangan antara orang Yahudi dengan dua kabilah Yaman, Khazraj dan Aus itu. Namanya perang, kadang menang, kadang kalah. Ya. Apabila mereka mengalami kekalahan orang-orang Yahudi itu, maka mereka akan sesumbar di hadapan orang-orang musyrik ini dari Yaman dan mengatakan, awas saja, hari ini kami kalah. Tapi nanti sebentar lagi ketika Nabi kami muncul, habis kalian. Selalu menyebut-nyebut Nabi. Bentar lagi kalau Nabi kami muncul, hancur kalian. Itu kalau mereka mengalami kekalahan, selalu mengancam seperti itu. Sehingga maklumat kenabian yang selalu disampaikan orang-orang Yahudi kepada Khazraj dan Aus itu melekat di otak mereka. Karena orang-orang musyrik itu kan tidak punya kitab. Kalau Yahudi masih punya Taurat, Nasrani punya Injil. Jadi ada kabar nabi-nabi yang akan muncul setelahnya. Tapi orang musyrik dari mana tahunya? Mereka penyembah berhala, ya, sehingga tidak punya maklumat sama sekali soal kenabian. Jadi kalau orang Yahudi suka sesumbar seperti itu, awas kalian, sampai muncul nabi kami, habis kalian. Disitulah tertanam bahwa ada nabi yang akan muncul di kepala-kepala orang-orang Khazraj dan Aus itu. Lah ketika kemudian di musim haji, kebiasaan orang-orang musyrik Arab, mereka tetap mengagungkan agama Ibrahim walaupun haji mereka sudah dicampur dengan kesyirikan. Makanya itu yang menjadikan Abraha membuat gereja untuk memalingkan orang Arab dari Ka'bah. Dibuatlah gereja di Yaman. Ya, karena orang-orang Arab Yaman itu masih mengagungkan Ka'bah sejak zaman itu. Tapi gagal kan, akhirnya gereja yang dibangun Abraha rupanya dilecehkan oleh orang Arab yang dekat dengan Ka'bah. Tentu belum ada Islamnya di zaman itu. Jadi yang melakukan orang-orang musyrik Arab, diletakkan kotoran di gerejanya Abraha, kemudian dititipkan surat yang isinya celaan. Lah disitulah marah Abraha dan membawa pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah sampai diabadikan dalam Al-Quran dalam suratul Fil. Intinya bahwa orang Khazraj dan Aus ini ingin haji ala musyrik. Hajilah mereka ke Madinah, ke Mekah. Entah kenapa, kemudian di Mekah dia mendengar ada orang yang mengaku Nabi. Dan diisukan ada orang yang mengaku Nabi. Sehingga masuklah ke telinga-telinga orang-orang Khazraj dan Aus ini yang sedang haji. Disitulah mereka terbayang dengan ucapan Yahudi yang di Madinah. Awas kalau seandainya ada nabi kami, habis kalian. Jadi mereka berpikir, jangan-jangan yang dimaksud orang Yahudi itu nabi ini yang baru muncul di Mekah. Padahal yang dimaksud Yahudi nabi itu maksudnya nabi keturunan mereka dari Bani Israel. Sementara nabi kita kan orang Arab, keturunan Bani Ismail. Beda, yang satu menginginkan Bani Israel, yang satu Bani Ismail. Ya, yang satu keturunan Ishak, maksudnya orang Yahudi, yang satu keturunan Ismail, maksudnya orang Arab. Jadi Khazraj dan Aus menyangka, jangan-jangan ini yang dimaksud ini. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu kita beriman duluan kepada Nabi ini sebelum orang-orang Yahudi tahu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ratusan tahun orang Yahudi menunggu-nunggu dan menanti-nanti Nabi. Sementara orang musyrik yang tidak tahu menahu soal Nabi, justru mereka beriman duluan dibandingkan orang Yahudi yang ratusan tahun mereka di atas misinya. Itu hidayah dari Allah namanya. Dan perlu diketahui bahwa Khazraj dan Aus ini ketika sampai di kota Madinah atau di Yathrib, dan mereka berpisah kongsi karena bagaimanapun ada satu peristiwa di mana terjadi pembunuhan di mana orang Khazraj membunuh orang Aus. Padahal mereka dua kabilah yang sama-sama bersaudara, sama-sama dari keturunan Bani Kailah. Gara-gara pembunuhan itu tertanamlah permusuhan, kebencian Khazraj kepada Aus selama 120 tahun lamanya. Dendam turunan. Makanya dua kabilah ini tidak pernah akur. Akurnya setelah masuk Islam. Jadi orang Ansar dua-duanya. Tapi sebelum jadi orang Ansar nih, dua-duanya musuhan. Bayangkan 120 tahun itu. Apa enggak dendam kesumat tuh? Yang makanya disebut Hamiyatul Jahiliyah tuh. Jadi dendam membawa anak turunan namanya. Itu bukan 7 turunan lagi kalau 120 tahun udah lewat 70 turunan tuh, ya. Jadi akhirnya mereka saling perang. Lah di tubuh Yahudi kurang lebih juga rupanya. Antara Bani Quraidah bermusuhan dengan Bani Qunaiqah bermusuhan dengan Bani Nadir. Yang anehnya kemudian
antara Yahudi dengan Khazraj kadang bergabung, Yahudi yang lainnya bergabung dengan Aus. Jadi kacau balau Madinah itu. Jadi sudah kacau dengan peperangan antar kabilah. Itu sebelum datangnya Nabi. Lah setelah kemudian orang Khazraj ini haji, berjumpa dengan Rasul kemudian beriman karena terngiang dengan doktrinnya orang Yahudi. Akhirnya mereka pun berjanji untuk berbaiat. Itulah yang disebut dengan Baiatul Aqabah. Ya, janji berbaiat untuk masuk Islam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah hijrah, bahkan pembesar Yahudi sudah tahu dia seorang nabi. Dari mana? Dari ciri-ciri yang selama ini mereka dengar dari padri mereka. Seperti kisahnya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab itu mertua Nabi sebenarnya. Karena Sofiyah itu istri Nabi. Sofiyah itu istri Nabi dan dia satu-satunya istri Nabi dari kalangan Yahudi. Lah jadi ayahnya Huyai ibn Akhtab ini membenci Nabi SAW. Jadi ketika dia mendengar bahwa orang yang ngaku Nabi itu sampai di Kuba, Madinah, ya. Jadi Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya namanya Yasir. Yuk Yasir, kita intip betul tak tuh orang yang ngaku Nabi yang hijrah ke tempat kita dia Nabi. Pagi-pagi buta tuh dua orang itu berangkat dari kota menuju Kuba. Sesampainya di Kuba dia memperhatikan gerak-gerik Nabi. Mulai dari wajahnya, fisiknya, akhlaknya, ucapannya dan begitu seterusnya. Subhanallah, 100% cocok dengan yang dihabarkan oleh padri mereka bahwa dengan ciri-ciri itu dia Nabi. Jadi sore hari Huyai bin Akhtab dan Yasir ini pulang karena sudah memastikan dia Nabi 100%. Di tengah jalan si Yasir ini bertanya kepada Huyai saudaranya, "Ya Huyai, huwa, apakah memang dia itu yang dimaksud? Maksudnya dia seorang Nabi?" Kata Huyai, tokoh Yahudi ini mengatakan dia. Memang dia Nabi. Jadi Yasir mengatakan, kalau dia Nabi, kalau gitu kita ikuti dia lah kan gitu. Kalau memang jelas-jelas Nabi, sudah ratusan tahun kita menunggu. Sekarang Nabinya sudah ada, kalau gitu ikuti dia. Apa kata Huyai bin Akhtab? Oh, tidak bisa. Selama nyawa di kandung badan, maka saya akan memusuhi dia sampai menjemput kematian. Sudah tahu kebenaran, tapi tetap saja ada iktikat kejahatan. Itulah dekilnya orang-orang Yahudi. Makanya wajar kalau katakan thumma qasat qulubuhum. Keras hatinya orang Yahudi itu. Sudah jelas kebenaran di depan mata, tidak juga ikut kebenaran. Makanya kalau ada orang yang dinasihati dengan kebenaran, dinasihati ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini fatwa ulamanya, tetap ngeyel, Yahudi kamu ini. Itu ya orang Yahudi kayak gitu tuh. Akhlak Yahudi menolak kebenaran dan itu kesombongan masalahnya. Karena sombong itu, kata Nabi SAW, safahul haq atau raddul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang, dan itu cirinya orang Yahudi. Menolak kebenaran Rasul dan meremehkan Nabi SAW. Nah, disebutkan di dalam buku yang kita bahas ini, rupanya nama-nama kan ada perbedaan Bu ya. Antara nanti baiat itu ada dua. Sebelum hijrah Rasul itu baiat ada dua macam. Ada namanya baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah yang kedua. Jadi baiat Aqabah ada dua. Ada yang pertama dan ada yang kedua. Apa bedanya? Ya. Pertama dari segi jumlah. Memang jumlah pada baiat Aqabah yang pertama cuma 7 orang saja. Tapi baiat yang kedua sekitar 70 orang kurang lebih. Ya. Kemudian yang kedua, baiat Aqabah yang pertama ini murni soal keimanan, keislaman. Mereka ingin masuk Islam. Tapi baiat yang kedua ini bicara soal hijrah. Soal hijrah. Soal perlindungan kepada Nabi SAW dan penjagaan kepada Nabi. Ya. Kemudian juga perbedaan baiat Aqabah yang pertama dan kedua. Kalau baiat Aqabah pertama tidak ada orang musyrik yang menyaksikan. Tapi baiat Aqabah yang kedua ada orang musyrik yang menyaksikan. Paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib sebelum masuk Islam. Jadi Abbas ikut serta dalam pembaiatan itu walaupun dia masuk Islam karena takut dengan keamanan Nabi. Karena dia pamannya. Bagaimanapun paman harus melindungi ponakannya kan itu. Mau dibawa ke Madinah nanti sampai sana dibunuh pula kan itu. Jadi Abbas minta menyaksikan baiat itu sebagai saksinya, ya. Dan itu nanti kita akan jelaskan ketika kita bicara tentang dua baiat ini. Lah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi SAW itu disebutkan nama-namanya. Nah, di sini juga disebutkan nama-namanya kan. Nah, cuman di sini dijelaskan bahwa ada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Telah kami singgung perihal 6 orang penduduk Yathrib yang telah janji kepada Rasul untuk menyampaikan risalah kepada beliau, kepada kaum mereka. Dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yaitu tahun 12 kenabian, tepatnya di bulan Juli tahun 621 Masehi,
Datanglah 12 orang laki-laki, di antaranya ada 5 orang dari 6 orang yang pernah melakukan kontak dengan beliau pada musim yang lalu, sedangkan seseorang lagi yang tidak hadir kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Rib'ah dan pun 7 pemuka baru yang lainnya. Dan ini disebutkan orang-orangnya di sini. Pertama, ya, Mu'ad ibn Harith. Kedua, Dakwan ibn Abdul Qais. Yang ketiga, Ubadah ibn Samit. Yang keempat, Yazid ibn Tha'labah. Yang kelima, Al-Abbas bin Ubaid bin Nadlah. Kemudian yang keenam, Abu Al-Haytham bin At-Tayhian atau Tiham. Abu Haytham ibn Tihan ini ada kisah yang menarik. Jadi khusus sahabat yang keenam ini, kita ingat ketika kita berbicara tentang surah At-Takatsur. At-Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada yauma la tus'alunna yauma idzin anin naim. Nah, kalimat la tus'alunna yauma idzin anin naim ini turun ketika Nabi SAW berkunjung kepada sahabat yang keenam ini, Abu Haytham ibn Tihan ini. Jadi ketika itu Madinah pernah paceklik hebat, tidak turun hujan. Sementara kita tahu Madinah itu perkebunan, kalau tidak ada air kan mati nanti kebun-kebun kurma. Akhirnya karena paceklik cukup lama, kemudian juga persediaan makanan makin sedikit, sudah banyak kelaparan, binatang-binatang juga sudah banyak yang mati ketika itu. Jadi di puncak-puncak kelaparan itulah Nabi, Umar dan Abu Bakar keluar. Tiba-tiba Nabi keluar sendiri, Abu Bakar, Umar keluar sendiri. Di tengah jalan berjumpalah kemudian 3 manusia mulia ini. Jadi Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar itu, "Ma akhrajakuma?" Kenapa kalian bisa keluar siang-siang bolong kayak gini? Karena orang Arab tidak terbiasa keluar siang karena panas luar biasa kan itu. Kalau kita malah siang-siang cari kuliner. Jadi kalau zaman dulu siang-siang malah di rumah karena keluar panas gitu ya. Jadi mereka mengatakan, "Ju ya Rasulullah." Lapar wahai Rasul, sambil membuka selendangnya, karena pakaian di zaman itu kan kayak pakaian ihram ya. Jadi kalau buka perut mudah gitu ya. Zaman sekarang buka perut pakai buka kancing. Kalau zaman dulu ya namanya kain ihram, ya tinggal digini aja kan. Rupanya ada batu yang diikat di perut. Itulah sistem orang dulu untuk menahan lapar. Jadi kalau lapar letak batu diikat. Kalau ingin ibu coba aja nggak apa-apa ya. Tapi saya yakin ibu tidak pernah lapar masalahnya. Sebab kalau lapar langsung Indomie biasanya atau mie gelas. Intinya bahwa begitu caranya. Rupanya keduanya bertanya kepada Rasul, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Lalu apa yang menyebabkan kau keluar di siang-siang bolong ini wahai Rasul? Kata Rasul, "Ju ya Abu Bakar, sama aku juga lapar." Dibukanya kemudian baju Rasul, rupanya bukan 1 batu, 2 batu lagi diletakkan sama Nabi. Artinya Nabi lebih lapar dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi SAW mengajak sahabat Abu Bakar dan Umar ke rumah ini Abu Haytham ibn Tihan. Kalau begitu ayo kita bergerak ke rumahnya Abu Haytham ibn Tihan. Kebetulan berada di perbatasan kota Madinah. Jalan jauh Abu Bakar dan Umar dan Nabi SAW ke rumah Abu Haytham ini. Lah kebetulan memang dia dikenal dengan dermawannya. Orangnya suka ngasih-ngasih gitu ya. Suka sedekah. Jadi ketika sampai di rumah Abu Haytham ini, rupanya tidak mendapatkan Abu Haytham, yang didapatkannya istrinya. Sebagai adab, maka Rasul menunggu di luar sampai datangnya Abu Haytham ini. Setelah lama ditunggu, muncullah Abu Haytham dengan membawa air tawar. Rupanya dia keluar sedang mencari air tawar dan tamar kurma. Jadi ketika melihat Nabi SAW, ya gimana tidak bahagia? Tidak ada tamu semulia mereka. Tamunya Nabi, Abu Bakar, Umar, gimana itu? Tamu yang paling istimewa itu. Saking senangnya, dia langsung ke dapur mengambil pisau. Kemudian dia langsung menuju kambing yang merupakan pejantannya. Jadi kambing yang paling besar gitu ya, pejantannya itu mau disembelih sama dia untuk menghargai Nabi, menghormati Nabi. Begitulah tradisi orang-orang Arab, suka memuliakan tamu. Walaupun tradisi ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Karena orang Arab itu sejak zaman jahiliyah memang terkenal suka menghormati tamu mereka. Ketika mau disembelih, Rasul kaget, langsung memegang tangan Abu Haytham dan mengatakan, "Jangan kau sembelih yang itu," katanya. "Sembelihlah yang ini saja." Kemudian Rasul menunjuk ke kambing yang kurus. Karena itu kan pejantannya masalahnya kan, yang ini saja. Ya, itulah Rasul mengajarkan kepada kita kalau bertamu seperti itu. Jangan merepotkan tuan rumah. Kata tuan rumah,
bentar ya, mau suka apa nih? Rawon apa? Nawar pula, jangan. Sate aja 50 tusuk umpamanya kan. Ini kan kurang ajar kan. Nah, itu maunya yang lebih tinggi. Rasul itu minta yang lebih rendah. Jangan sampai kemudian tuan rumah itu diberatkan dengan kita. Makanya Rasul jangan yang ini, yang itu saja. Kalau kita enggak, yang ada keluarkan. Semua tadi keluarkan satu kulkas. Jadi akhirnya kemudian disembelih di situ. Setelah disembelih kemudian dimasakkan gitu. Kemudian dihidangkan. Tinggal makan saja. Kata Abu Haytham, makanlah wahai Rasul, wahai Abu Bakar, makan. Tapi subhanallah, tiba-tiba Rasul memandang makanan itu dengan asap yang mengepul dari daging itu. Rasul menangis. Ya. Tanpa tahu sebabnya kenapa Rasul menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini orang yang paling mencontoh Nabi. Abu Bakar ini tidak akan bertanya kenapa Rasul menangis. Pokoknya Rasul menangis, ikut menangis. Rasul tertawa, ikut tertawa. Itulah Abu Bakar itu. Dia ikut aja apa yang dilakukan Rasul. Itu ciri khasnya Abu Bakar. Dia tidak pernah bertanya kenapa Rasul menangis. Tidak. Lihat Rasul menangis, ikut menangis dia Abu Bakar nih. Lain Abu Bakar, lain Umar pula. Kalau Umar kan nggak kayak gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, afi hadil halati tabkun. Rasul, dalam kondisi seperti ini kok menangis katanya. Ini makanan enak katanya. Kita sedang kelaparan, kenapa kok menangis katanya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Umar, disitulah turun surah Al-Hakumut Takatsur. Sampai kepada ayat la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ingat wahai Umar, ini daging yang kita makan, minum air segar, air tawar yang kita minum, ini tamar kurma yang kita akan santap, ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah itu adalah nikmat yang berkaitan dengan makanan. Ingat, Allah mengatakan fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaklah melihat manusia kepada makanan dan minuman yang dimakan dan minum. Semua akan ditanya. Jangan salah, semua akan ditanya. Ya, 1 biji beras pun akan ditanya. Dari mana kau beli? Dari mana uangnya? Halal apa haram? Dan begitu seterusnya. Ya. Intinya bahwa kebaikan Abu Haytham ini memang terukir dalam sejarah dengan turunnya surah At-Takatsur. Kemudian juga ada Uwais bin Sa'idan dari Bani Amr. Lah dalam baiat ini dijelaskan di sini di dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat namanya Ubadah ibn Samit. Inilah isi baiatnya. Jadi isi baiatnya tercantum dalam hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan Imam Bukhari. Apa kata Ubadah bin Samit? Ya. Nabi SAW bersabda, kemarilah berbaiat kepadaku. Baya'uni. Baiatlah aku, kata Rasul. Untuk yang pertama, untuk tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dari sini kita tahu poin baiat yang pertama, bahwa tauhid adalah prioritas dakwah para nabi. Karena yang pertama Rasul meminta, kalau kalian sudah membaiat aku, maka jangan melakukan kesyirikan. Dari sini kita tahu bahwa semua dakwah para nabi, semua dakwah para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan dakwah ini. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Dan semua para nabi mengatakan, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Ini baiat tentang tauhid, tentang keimanan. Maka prioritas hidup kita sebelum yang lainnya, tauhidkan Allah. Ingat, tauhidkan Allah. Jangan sampai hati kita diberikan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak berzina. Untuk tidak berzina, lihat setelah tauhid, setelah dosa syirik, Nabi mengatakan jangan berzina. Ketika zina disebut setelah larangan kesyirikan, menunjukkan bahaya zina. Kan disebut kedua. Ya. Bahaya zina ini bisa merusak segalanya. Masyarakat bisa rusak. Betapa banyak gara-gara isu perselingkuhan. Akhirnya apa? Merusak masyarakat kan, perceraian di mana-mana. Gara-gara isu perselingkuhan. Ya. Kemudian juga bahaya bagi diri sendiri. Karena zina ini mengundang penyakit masalahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Malam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw." Kata Rasul, tidaklah sebuah perzinahan dilakukan terang-terangan, dan hari ini sudah terang-terangan. Di zaman Rasul bukan tidak ada yang berzina, ada, tapi tidak terang-terangan.
sembunyi-sembunyi. Seperti kisahnya Ma'is dan wanita Ghamidiyah kan. Kan tidak ada yang tahu dia berzina. Tapi karena dia merasa berdosa, dia datang kepada Rasul. Rasul, saya sudah berzina, hukum saya. Kalau dia tidak ngaku, siapa yang tahu dia berzina? Tapi di zaman sekarang, mau online, mau offline, mau COD, apa semua ada. Nah ini kan masalah ya, dan itu akan membawa penyakit yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak membunuh anak-anak. Karena di zaman jahiliyah, kenapa Rasul menekankan tidak boleh membunuh anak-anak? Karena tradisi jahiliyah itu mereka membunuh anak itu karena dua perkara. Pertama karena takut makan bersama orang tuanya, takut tidak bisa kasih makan. Mereka fakir miskin terpaksa dibunuh anaknya. Dan itu banyak terjadi di zaman sekarang juga kan, faktor ekonomi akhirnya bunuh diri rame-rame. Seperti yang terjadi beberapa tahun ke belakang kan, ada satu keluarga di mana ibunya ngeracuni dirinya sendiri, diracuni pula anak-anak dia sampai ke yang bayi. Akhirnya mati lima-limanya. Kemudian ditaruh surat di sampingnya karena nggak ada suaminya. Rupanya setelah ditelusuri oleh pihak yang berwajib, faktor ekonomi nggak tahan untuk memberikan nafkah kepada mereka, makanya mati rame-rame. Itu terjadi di zaman sekarang ya. Nah di zaman jahiliyah lebih lagi. Kemudian yang lebih sadis daripada itu di zaman jahiliyah, mereka menguburkan anak wanita hidup-hidup itu karena malu menanggung ya kerendahan di masyarakat Arab. Karena bagi mereka anak perempuan itu nggak ada harganya di zaman itu. Sebelum datangnya Islam, ya baru datangnya Islam diangkat derajatnya sampai hari alhamdulillah. Tapi di zaman itu anak perempuan hanya objek untuk memuaskan seks saja kan, sehingga kalau mereka punya anak perempuan itu mau ditaruh di mana itu mukanya. Bahkan sebagian mereka ada yang mengubur hidup-hidup, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya saya kira kekejaman jahiliyah sudah selesai dengan jahiliyahnya, tapi zaman sekarang lebih kejam lagi. Karena kalau bayi dikubur hidup-hidup kan langsung mati, itu selesai. Zaman sekarang tidak, bayi ditaruh di kardus, ya kan, berhari-hari baru bangkainya. Gimana coba dia dibunuh pelan-pelan kayak gitu? Berarti kan lebih jahiliyah, lebih sadis dibandingkan orang jahiliyah zaman sekarang itu. Entah faktornya itu anak hasil zina atau apa, tapi yang jelas bahwa orang sekarang sudah tidak punya hati lagi sudah. Pembunuhan di mana-mana itu sampai ke bayi-bayi yang tidak bersalah pun dibantai dia. Dan kasusnya banyak di Batam aja sering kita dengarkan. Bayi ditaruh di tong sampah, bayi ditaruh di tempat parkiran ojek itu apa yang di Bengkong kemarin itu. Bahkan ada ya, tapi kalau masih baik sih diletakkan di kardus gitu ya, diletakkan di rumah orang kaya ya, karena ada juga umahat kita masya Allah gitu ya, dia cukuplah dunia, di segi dunia dia kaya. Itu tiba-tiba ketika dengar suara tangisan di Batam Center kejadian itu, rupanya ada bayi di kardus ya, alhamdulillah akhirnya dirawat dia sampai besar. Nah, setelah besar ngeluh ibunya, kenapa? Ibunya baru datang mau ngambil, kan kurang ajar. Sudah besar, sudah remaja anak itu, tiba-tiba muncul ibunya. Ya, ngaku ibunya, kalau percaya tes DNA, mau diambil lagi anaknya. Itu kan maksud dia akal ibunya itu. Ya kalau itu masih mendingan lah kan, itu ya ditaruh di depan orang kaya, akhirnya dirawat jadi besar, pintar pula anak tuh. Intinya bahwa baiat yang ketiga untuk tidak membunuh anak-anak. Kemudian yang keempat, untuk tidak berdusta. Dusta di orang-orang Arab itu Bu, itu aib. Sejahiliyahnya orang jahiliyah, dusta bagi mereka itu aib. Mereka tidak mungkin berdusta, padahal mereka jahiliyah. Tapi kalau urusan dusta, mereka sangat dianggap aib sekali. Terbukti ketika Amr ibn As saat dia masih kafir, belum masuk Islam, dia bertandang ke rumah si nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu ini, itu di akhir-akhir hayat Rasul, ngomong sama Amr bin As ini. Amr bin As ini kan kawannya Khalid bin Walid, masuk Islamnya telat, setelah 20 tahun baru masuk Islam tuh. Jadi si Musailamah ini ngomong sama si Amr ini, ya Amr, kau kan tetangga si Muhammad tuh, kira-kira ayat wahyu yang terakhir turun kepada dia pasti kau hafal. Kira-kira apa ya katanya? Kata Amr, ya aku hafal katanya. Kemudian Amr pun membacakan suratul Fil, padahal dia masih kafir. Tapi karena suratnya pendek dan orang Arab biasa menghafal syair, sehingga mudah untuk menghafal Quran. Dibacalah surah Fil itu. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Musailamah al-Kadzdzab, sungguh setelah Jibril mendatangi si Muhammad, malamnya dia datang kepada aku katanya. Ya. Kemudian menurunkan suratul Difda katanya. Surah Difda, surah kodok. Ya. Kalau satunya kan surah gajahnya, yang satunya surah kodok. Ya. Jadi kata Amr ibn As, kalau begitu sebutkan surah kodokmu tuh katanya.
Kemudian dia menyebutkan ya Difda binta Difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa a'laki fitin katanya. Kodok putra dari ibu bapak kodok. Mengodoklah engkau katanya. Paling tinggi kau hidup di tanah, paling rendah kau hidup di air katanya. Nah, itulah surah kodok katanya. Jadi Amr ibn As ini emosi dia. Ya, karena dusta itu bagi orang jahiliyah tetap dianggap aib. Dia mengatakan wallahi innaka lakadzib. Demi Allah engkau ini pendusta wahai Musalam, padahal sama-sama musyrik, sama-sama kafir. Yang namanya sama-sama kafir kan harus saling membela kan begitu. Enggak juga, kalau dusta ya dusta. Itulah orang kafir itu. Nampak saja mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampak kau lihat mereka bersatu, hakikatnya mereka berpecah belah itu. Lah kalau sekelas Amr bin As yang kafir menganggap berdusta Muslim al-kadzab, menunjukkan bahwa dusta itu aib menurut orang-orang Arab di zaman jahiliyah kan. Kalau kita subhanallah pada sudah keluar dari jahiliyah, dusta jadi kebiasaan. Terutama orang pinjam uang. Ya, itu suka dusta. Makanya Rasul mengatakan, banyak-banyaklah berdoa dalam salat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Setelah kita membaca 4 perlindungan sebelum salam, bacalah doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau selalu membaca doa itu, apa kau punya hutang? Kata Rasul, tidak, aku tidak punya hutang. Tetapi Ummu Salamah, orang itu kalau berhutang pasti satu, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia ngomong pasti dusta. Kalau dia berjanji pasti khianat. Itulah orang berhutang. Ya, hutang orang berhutang ini 2 aja tuh. Kalau ngomong pasti dusta, kalau janji pasti khianat. Kecuali orang yang amanah. Kalau yang amanah ya waktunya bayar ya bayar kan itu. Tapi kalau yang tidak amanah pasti 2 itu terkena. Ya, kapan mau bayar? Minggu depan. Minggu depannya datang belum ada uang, kan dusta. Ya. Kapan mau bayar minggu depan? Itu kan janji namanya. Setelah minggu depan kok tadi bayar? Itu namanya khianat. Makanya orang yang berhutang ini kalau dia tidak amanah, persis seperti yang disabdakan Rasul. Karena kalau bicara dia dusta, kalau dia janji pasti khianat. Itulah kenapa sebabnya aku mengulang-ulang doa ini, kata Nabi. Ya. Intinya bahwa yang kelima di antara isi baiatnya, jangan berdusta. Yang kamu buat antara tangan dan kakimu. Dan yang keenam, tidak durhaka terhadapku. Maksudnya jangan sampai kemudian menyelisihi sunnah Nabi. Jangan durhaka kepadaku dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, lalu dia melakukan dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari hal itu lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengadabnya, dan jika dia berkehendak, dia akan memaafkannya. Maksudnya di sini kan salah satunya jangan berzina. Kalau seandainya ada orang yang berzina, naudzubillah, kemudian tidak terkena hukum Islam. Kan orang berzina ini kalau dia masih anak muda dan belum menikah kan dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, entah janda atau duda, atau yang masih menikah terikat dengan suami istri, kemudian dia berzina, dalam Islam itu dirajam sampai mati. Tapi kalau seandainya adalah orang yang dirajam itu tidak ketahuan, dia berzina tidak diketahui, maka ini urusannya dengan Allah. Ya, urusannya dengan Allah. Jadi Allah nanti yang akan membalasnya. Karena dosa zina termasuk dosa besar, bukan dosa syirik dan kekufuran, maka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ya Allah ampuni, kalau Allah mau ya Allah bersihkan dulu sampai dia bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga. La Ubaidah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah yang lain disebutkan lalu kami membaiatnya atas hal itu. Ya, wallahu alam. Ini di antara gambaran baiat Aqabah yang pertama. Nanti Ibu baca sendirilah. Karena maaf Ibu tidak ada tanya jawab. Kebetulan